Baik, anak-anak sekalian, welcome back to English class by Mr. Haidir. Watch and subscribe my YouTube channel. Watch and subscribe my YouTube channel. This is very important. And then, you have check your attendance. Sudah cek kehadiran semua ya. Baik, kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini dengan pertama-tama membaca Quran Surah Al-Lahab. Do you know Quran Surah Al-Lahab? Tahu Jina? Tahu jika Quran Surah Al-Lahab? Wajib Baik, mari kita baca Wahid Isnaini Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Baik anak-anak sekalian, ingat bahwa setiap surah, setiap ayat memiliki alasan kenapa dia harus turun dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun surah Al-Lahab, anak-anak sekalian, itu turun karena begitu keterlaluannya yang namanya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu keterlaluannya, jahatnya ya dalam memerangi Nabi Muhammad dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita mulai ceritanya anak-anakku sekalian. Jadi ceritanya anak-anakku sekalian, pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Makkah memiliki kebiasaan untuk naik ke bukit. Untuk apa? Untuk menyampaikan sebuah berita yang penting. Jadi mereka itu dulu belum memiliki yang namanya toa atau speaker yang ada di masjid-masjid. Mereka itu masih naik ke bukit untuk menyampaikan sebuah informasi yang penting kepada seluruh masyarakat. Baik, untuk apa mereka naik ke bukit? Untuk menyampaikan informasi yang penting. Begitu pula Nabi Muhammad SAW, dia naik ke bukit untuk menyampaikan sebuah informasi yang penting. Dia pun berteriak di pagi hari, ya. Nabi Muhammad berteriak di pagi hari untuk kemudian memanggil semua orang datang ke dekat bukit tersebut. Maka semua orang yang ada di Makkah pada saat itu berbondong-bondong menuju ke bukit di mana Nabi Muhammad SAW berdiri dan meneriakkan bahwa akan ada berita besar. Mereka berkumpul dan mereka pun berada di depan Nabi Muhammad SAW. Ya, anak-anakku sekalian, perhatikan ya anak-anakku. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada mereka, apakah kalian percaya kalau di belakang bukit ini ada sekelompok pasukan yang sedang menuju ke sini untuk menyerang Makkah? Maka kebanyakan masyarakat pada saat itu mereka bilang, saya percaya karena kamu selama ini tidak pernah berbohong kepada kami. Jadi sifatnya Nabi itu anak-anak sekalian tidak pernah berbohong. Makanya pada saat dia bertanya seperti itu, dia mengatakan, ya, masyarakat mengatakan, kami percaya kepada Muhammad karena kamu tidak pernah bohong selama ini. Sampai detik ini kamu tidak pernah berbohong kepada kami. Ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Apa yang dikatakan? Bahwa percayalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, karena barang siapa yang tidak percaya atau beriman kepada Allah akan disiksa dalam neraka atau di akhirat nanti. Maka Abu Lahab pada saat itu, tapi sebelum saya lanjut, anak-anakku tahu siapa itu Abu Lahab? Ya, iya, Pak. Ya, Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Lahab pada saat itu menunjuk Nabi Muhammad SAW. Dia menunjuknya dan dia mengatakan, ini ya tunjukannya. Dia mengatakan, celaka kamu Muhammad. Apakah gara-gara ini kamu mengumpulkan kami di sini pagi-pagi hanya untuk mengatakan hal tersebut kepada kami? Ya, hanyalah mengatakan hal tersebut. Celaka kamu Muhammad. Ya. Kemudian Abu Lahab mengambil sebuah batu
kemudian melempar Nabi pada saat itu. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi itu kejahatan yang pertama yang dilakukan oleh Abu Lahab. Dia mengatakan kepada Nabi, celaka kamu, kemudian melempar batu kepadanya. Padahal keponakannya sendiri. Kemudian di tempat lain, Abu Lahab pernah bertanya kepada Nabi Muhammad. Dia bertanya, Muhammad, apa yang akan saya dapatkan kalau saya masuk Islam? Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, kita akan diberikan derajat yang sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di sisi Allah, orang kaya, orang miskin itu semua sama derajatnya. Kemudian pada saat itu Abu Lahab marah lagi. Dia mengatakan, saya tidak mau masuk Islam. Saya ini orang kaya, orang terpandang. Masa saya harus sama dengan orang miskin derajatnya? Ya, jadi itu kejahatan kedua yang diberikan atau dilontarkan oleh Abu Lahab. Dia sombong. Ya, dia mengatakan bahwa dia lebih baik daripada orang yang miskin. Padahal belum tentu ya anak-anak sekalian. Kemudian tahu tidak anak-anak sekalian bahwa Abu Lahab itu memiliki rumah yang besar dan bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi setiap Nabi Muhammad SAW sholat seperti ini, ya, apa yang dilakukan oleh Abu Lahab anak-anakku, yaitu dia membawa kotoran kambing atau kotoran hewan untuk kemudian dilemparkan kepada Nabi Muhammad yang sedang sholat. Itu kejahatan yang ketiga yang dilakukan oleh Abu Lahab. Orang lagi sholat kemudian dilemparkan kotoran. Bagaimana perasaan tanah? Ya, sudah ki wudhu, sudah ki berjilbab, sudah ki rapi-rapi, kemudian ada orang yang seperti Abu Lahab lemparkan ki tai. Ya, begitu. Itu kejahatan yang ketiga. Kemudian anak-anak sekalian, selain kotoran, Abu Lahab juga sering membawa sampah. Ya, setumpuk sampah di rumah Nabi Muhammad SAW. Dia apakan sampah itu? Dia tumpahkan ke makanan Nabi Muhammad SAW. Ya, anak-anak sekalian, orang lagi makan, pergi lagi buangkan kotoran sampah ke makanan tak. Bagaimana perasaan itu? Pasti sakit sekali tuh, makan kita lapar kini. Kemudian datang lagi Bapak Ricu gitu. Ya, itu kejahatan yang keberapa itu? Kejahatan yang ke berapa? Ya, keempat. Nah ya. Kemudian selanjutnya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu anak-anakku sekalian memiliki 2 orang anak laki-laki dewasa. Dia itu sebelum Nabi berdakwah tentang Islam, anak laki-laki tersebut menikah dengan anaknya Nabi Muhammad yang perempuan, 2 orang juga. Tapi kemudian pada saat Nabi Muhammad mulai menyebarkan Islam, Abu Lahab menyuruh anaknya yang laki-laki untuk menceraikan 2 anak Nabi tersebut. Itu kayak apa kayak benci sekali begitu. Benci sekali sama Nabi sampai-sampai banyak sekali kejahatan yang dilakukan. Kemudian kejahatan selanjutnya adalah Abu Lahab ini selalu pekerjaannya itu mengikuti Nabi dimanapun Nabi berdakwah. Untuk apa? Untuk kemudian mengatakan kepada masyarakat, bohong itu Nabi Muhammad. Bohong itu Muhammad. Yang Nabi bilang itu semua itu bohong itu. Ya, orang yang hampir percaya kepada Nabi Muhammad atau Islam kemudian tidak jadi karena mendengarkan fitnah-fitnah yang diberikan oleh Abu Lahab. Jahat sekali pokoknya. Susah-susah Miki berdakwah datang lagi mengganggu. Dan kemudian yang selanjutnya pada saat anaknya Nabi Muhammad meninggal dunia, itu Abu Lahab apa yang dilakukan? Yang seperti pembahasan kemarin, dia itu berteriak pada para penduduk Makkah. Kemudian dia berteriak, "Hore, mati anaknya Muhammad!" Ya, dia itu jahat sekali pokoknya. Ya, anak-anak sekalian. Kemudian dia pun senang. Kemudian bercerita kepada seluruh teman-temannya bahwa anaknya Muhammad itu telah mati. Kami sangat senang. Oke. Kemudian kejahatan selanjutnya adalah Abu Lahab melarang pedagang untuk menjual makanan kepada umat muslim. Jadi kalau ada pedagang yang masuk, umat muslim dilarang membeli barang-barang tersebut. Bayangkan kalau mau makan apa kalau dilarang beli makanan. Ya, Abu Lahab kemudian memberikan uangnya kepada pedagang itu supaya tidak usah menjual di sana di umat muslim. Suku itu, begitu dia bilang.
Kemudian para umat muslim pun kelaparan di tenda-tenda mereka, dan bahkan mereka tidak makan berhari-hari. Kemudian anak bayi pun merasa kelaparan, menangis, sampai kemudian ada yang meninggal karena tidak makan apa-apa. Istrinya Abu Lahab, anak-anakku sekalian, merupakan orang juga yang sangat jahat, seperti nenek sihir. Dia suka mengganggu orang lain, memukulinya, bebas dia pukuli karena dia memiliki kedudukan dan harta ya pada saat itu. Kemudian dia pada setiap malam menaruh duri di depan tenda-tenda umat muslim. Untuk apa? Untuk supaya yang keluar rumah pada pagi hari dapat menginjaknya, sehingga celakalah umat muslim pada saat itu. Jadi sangat jahat ya, suami istri begitu semua. Kemudian karena begitu banyak kejahatan, Allah pun memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad dengan diturunkannya Quran surah Al-Lahab yang berisi tentang hukuman-hukuman yang akan diberikan kepada Abu Lahab dan istrinya. Kemudian tiba-tiba berapa hari kemudian Abu Lahab memiliki atau menderita penyakit kulit, yang mana kulitnya itu merah-merah, dipenuhi cacar yang sangat bau. Kemudian meninggallah dia. Kemudian 3 hari itu tidak pernah disentuh mayatnya. 3 hari itu tidak pernah disentuh mayatnya. Tidak ada pernah orang yang masuk di rumahnya, meskipun istrinya dan anak-anaknya, karena bau busuk ya, bau busuk itu tubuhnya dipenuhi dengan cacar ya, cacar atau apa di penyakit kulit yang busuk begitu. Kemudian karena busuknya, istrinya menyewa beberapa orang untuk menguburkannya ya, menguburkannya atau mengeluarkannya dari rumah ya, dikeluarkan dari rumah dengan cara orang itu pakai masker dan menggunakan tongkat karena tidak mau menyentuh mayatnya yang sangat busuk. Kemudian tibalah di jurang, dibuanglah mayatnya, tidak dikubur tapi hanya dibuang di jurang, kemudian ditumpuk dengan batu-batu besar. Begitu anak-anakku sekalian, akhir dari Abu Lahab yang sangat jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia omnya Nabi, tapi sangat apa ya, sangat jahat dan sangat benci kepada agama Islam. Oke, begitu anak-anak sekalian. Apakah ada pertanyaan tentang kisah ini? Kisahnya istrinya mana? Kisahnya istrinya itu ada dalam Quran surah Al-Lahab. Itu kalau dalam sirah Nabawi, dalam cerita Nabi, kisah-kisah Nabi, itu saya belum dapatkan. Tapi kalau untuk Al-Lahab, begini dia ceritanya untuk Abu Lahab, istrinya pun pasti mendapatkan kecelakaan ya, karena dia itu tukang sihir juga, tukang sihir. Dia itu mampu kayak ada itu yang boneka yang diikat-ikat ya, kemudian ditusuk, kemudian dapat memberikan celaka pada orang. Itu dia kerjanya ya. Hati-hati kepada para tukang-tukang sihir. Baik. Santet. Ya, santet ya, santet. Santet atau santet? Santet atau santet? Ya, santet ya. Baik, anak sekalian, mari kita mulai pelajaran kita. Itu tadi sekedar membahas Al-Quran ya. Kenapa? Karena kadang kita baca Al-Quran, kita tidak tahu ini maksudnya apa di surah di. Kayak misalnya baca di Al-Lahab, Quran surah Al-Lahab. Kemudian kita tidak tahu, dibaca saja ini penjelasannya supaya kita paham. Baik anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita bermain game. Oke, this is English game, game bahasa Inggris. Kalian siap-siap ya. It's very good. Let's see apa nama permainannya. Nama permainannya adalah Say It. Oke, Say It. Say It artinya apa di? Apa ya? Katakan. Ya, katakanlah. Katakan. Baik anak-anak sekalian, cara kerja game ini is very easy. I will show you. Saya akan menunjukkan kepada kalian sebuah kategori atau sebuah clue. Kemudian kalian akan menjawab sesuai dengan clue tersebut. Ya, yang mau menjawab silakan sebut namanya. Poinnya 100 untuk setiap pertanyaan. Are you ready? Are you ready? Ready. Ready ya? Iya. Yang pertama. Ready. Bahasa Inggris ya. Ayo. Dijawab Ki Pak. Iya.
Milk, Sebutkan. water, juice. Oke, Gilba Coffee. 100. Gilba 100. Ya. Ya, Gilba 100 ya begitu ya. Oh begitu. Ya, three things you can do. Dihitung itu tuh Pak, dihitung. Iya dihitung lah, tapi next time nama dulu baru menjawab ya. Apa? Ditunjuk Nama? dulu. Ya, nama tak misalnya Gilba. Wah, gitu. Ya, oke. Are you ready guys? Next. Three kinds of jobs. Sakira. Dokter. Shakira, silakan Shakira. Dokter, Tiga. pilot, Dokter, Taylor, Polis. Dokter, Taylor, apa lagi Shakira? Tiga. dokter, Hangus. tailor, soldier. Soldier, oke. Dokter, penjahit, sama tentara. Oke, 100 for Shakira. Next. Three beach activities. Nadia. Tafadhol. Satu. Swimming. Apa lagi? Dua. Tiga. Eat ice cream. Apa? Eating ice cream. Barbecue. Okay. Barbecuing. Oke, Barbecue. 100 Sakira. for you. Yeay. Kasih. Next. Okay, next. Three things on the sky. Saladin. Saladin. Silakan Saladin. Planes. Plane. Cloud. Cloud. Bird. 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 Okay, 100 for you. Next. Three countries beginning with A. Plane. Nadia. Australia, Australia. Amerika, Satu, dua, tiga, empat. Afrika. Afrika. Oke, masuk ya. Hampir nih. Oke, 100 lagi for Nadia. Next. Three things you can wash. Saladin. Saladin. Astagfirullah. Plate. Plate, oke. Piring. Spoon. Sendok, oke. T-shirt. T-shirt, kaos, ya. Oke, thank you, Saladin. Next. Three green things. Nadia. Nadia. Grass, Satu. Apa? Grass. Oke. Crocodile, oke. Satu, dua, tiga, empat, lima. Siapa? tree. Tree. Pohon. Oke, Dapat thank ini. you. Ya. Yeay, makasih Mister. Next. Three words beginning with two. Three words beginning with two. Siapa mau jawab? Naura, silakan. Apa? Saya. Three Hangus. words beginning with two. Satu, dua, tiga. Saya duluan. Gilba. Ya, Gilba. Sudah, saya. Ya, Gilba. Tomorrow together today. Tomorrow. Sakira. Habis ya, itu dia permainan kita pada hari ini. Ini untuk apa? Untuk melihat kosakata kalian seberapa banyak ya. Tomorrow, today, together. Besok dan hari ini selalu bersama. Tomorrow together dulu, Mister. Besok dan hari ini selalu bersama. Biar jawabannya baper juga. Oke. Well, anak-anak sekalian, mari kita belajar pada hari ini. Kita akan mempelajari types of sentence, tipe-tipe kalimat. Saya jelaskan dalam bahasa Indonesia ya. Oke? Oke, kita jelaskan dalam bahasa Indonesia. Tolong dicatat kalau mau dicatat. Kalau enggak mau dicatat, nonton ulang di YouTube. Keren ya.
Baik, pertama mari kita lihat apa tipe kalimat yang pertama. Ada yang disebut dengan kalimat deklaratif or declarative sentence. Declarative sentence adalah sebuah pernyataan. Oke, saya ulangi anak-anakku. Declarative sentence adalah sebuah pernyataan. Saya ulangi sekali lagi. Declarative sentence is a statement, adalah sebuah pernyataan. Paham sampai sini? Oke, paham sampai sini? Ya, sebuah pernyataan. Contohnya, contoh, I have a basketball game tonight. Saya memiliki sebuah pertandingan sepak bola malam ini. Saya punya pertandingan sepak bola malam ini. Ini kan sebuah pernyataan, jadi disebut sebagai kalimat deklaratif. Ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah adanya titik seperti ini di akhirnya. Ini nak. Ini ya, kalian lihat ya. Oke, gitu. Any question? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Aman. Contoh kedua, I just finished reading that book. Saya baru saja menyelesaikan membaca buku tersebut. Itu namanya sebuah pernyataan. Ya, do you understand? Do you understand, guys? Ya, mudah-mudahan dipaham ya. Baik, selanjutnya tipe kalimat yang kedua adalah ada yang disebut dengan kalimat interrogatif. Apa itu kalimat interrogatif? Ada yang tahu? Pertanyaan. Ya, betul, pertanyaan. Ya. Is a question. Jadi gampang sekali, ciri-cirinya adanya tanda tanya di belakangnya. Oke, adanya tanda tanya di belakangnya. Contohnya, will you come to my game? Apa artinya? Maukah kamu datang ke permainan atau pertandinganku? Kemudian selanjutnya, have you ever read this book? Pernahkah kamu membaca buku ini? Itu kalimat pertanyaan. Ciri-cirinya ada tanda tanya di belakang. Oke. Ada yang mau bertanya sampai sini? Aman nak? Aman? Aman? Oke, aman ya? Baik, selanjutnya ada yang kalimat apa kira-kira ini? Yang ada tanda serunya. Kalimat seru. Perintah. Ya, kalimat seru ya. Kalimat perintah. Kalimat seru. Ini nak bukan kalimat perintah. Lain dia. Nanti kalimat perintah ada yang terakhir. Ini kalimat apa dia? Kalimat menyeru, kayak berekspresi begitu. Yeah, we won the game, begitu contohnya ya. Jadi ini tidak menyuruh orang untuk memenangkan pertandingan, tapi dia itu kayak berteriak, kayak ekspresif gitu, atau mengatakan bahwa we won the game begitu, atau kayak ekspresif, pernah begitu mungkin, atau kayak dia bagusnya begitu, atau kayak dia kerennya gitu. Nah, kata-kata seperti itu yang disebut dengan exclamatory ya sentence. Ada pertanyaan sampai sini? Dia bilang, dia kencana itu mobil. Nah, itu namanya exclamatory sentence. Oke? Atau bilang, wih, gagahnya itu orang Korea. Contoh. Oh, jelas. jelas. Atau, deh, besarnya itu pohon. Nah, itu kayak itu semua anak sekalian disebut exclamatory sentence. Baik, yang terakhir ada yang disebut dengan imperative sentence. Imperative sentence itu yang berupa a command. Apa itu command? Ya, perintah, bagus. Atau sebuah request. Apa itu request? Permintaan, bagus ya. Mari kita lihat. Please come and watch me play. Tolong datang dan nonton aku bertanding. Ini berupa perintah atau permintaan? Permintaan. Ya, bagus ya. Ya, baik. Kemudian selanjutnya read, bacalah this amazing book, buku yang hebat ini, yang bagus ini. Ini berupa bentuk
Perintah. Bentuk perintah ya. Jadi sama-sama dia nak imperatif. Oke. Sudah paham sampai sini? Mudah-mudahan paham ya. Oke. Sebelum kita lanjut, dia nak Safika. Kalau imperatif dua Iya nak, kalau imperatif dua jenisnya, bahkan sebentar akan ada lagi banyak jenisnya di slide berikutnya. Akan dijelaskan lebih rinci. Oke. Sampai sini paham ya? Oke, sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan Aliyah Az-Zahra untuk membuat satu kalimat deklaratif dalam bahasa Inggris. Tafadhol. Ayo Aliyah. Wah, dia matikan kameranya. Baik, kalau begitu. Ya, ayo nak Aliyah. Satu kalimat deklaratif. Kalimat pernyataan. Nggak tahu? Nggak tahu. Oke. Baik. Ya, baik kalau begitu Aulia Nahda. Saya persilahkan untuk membuat kalimat interrogatif. Interrogatif nak, kalimat interrogatif. interrogatif. Oh, Ya. tanda tanya. Yes. Pakai bahasa Inggris, Mister. Bahasa Arab. Bahasa Inggris. Ya, ayo Nada, bisa lah. Apa nak? Bahasa apa, Mister? Bahasa Inggris Nada. Please dulu. Oh, iya, iya. Ya. Will you come to my home, Mister? Will you come to my home? To my home, ya bisa. Tapi jangan pakai will you terus. Boleh do you, boleh are you, begitu boleh. Ya. Bukan juga sekedar itu dua. Oke, sampai sini dulu penjelasan untuk ini. Kita pindah ke slide berikutnya. Jadi imperative sentence itu anak-anakku sekalian, ya perhatikan baik-baik. Sebenarnya materi kita pada hari ini adalah imperative sentence. Oke, let's see, mari kita lihat apa itu kalimat imperatif, yaitu yang berisi command. Apa itu command? Perintah, ya. Contoh perintah yang dilakukan oleh seorang tentara kepada bawahannya, ya. Jadi ada tentara yang memberikan perintah kepada bawahannya. Pernah kita dengar kata komando? Pernah kita dengar kata komando? Komando itu berasal dari kata command, yaitu memerintahkan. Kalau komando itu artinya perintah. Oke, paham ya? Jadi kayak menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Contoh, attack the man, serang lelaki itu. Nah, itu namanya perintah. Jadi dia berupa kalimat imperatif. Oke? Atau kiss me. Ah, itu namanya kalimat perintah. Oke? Contoh ya, contoh. Oke. Kemudian hit me. Pukul saya. Itu kalimat perintah. Oke? Nah, paham ya? Jadi kita pun Salwa dan teman-teman bisa melakukan kalimat imperatif kepada teman-temannya. Contoh, give me your money. Toh, give me your money. Saya perintahkan kau berikan saya uang. Nah, saya bilang temannya enak aja lah. Toh. Kemudian lanjut, apa-apa saja itu yang disebut imperatif yang berupa request. Tadi sudah kita bahas. Ya, request kayak begini nah. Ya, kayak begitu. Request kayak itu, contoh ini orang lelaki ini memohon kepada perempuan, tolong cintai saya, please love me, ya betul, please love me ya, begitu. Kemudian selanjutnya ada juga yang berupa direction. Itu direction anak sekalian, ada yang tahu One Direction? Tahu. Ya, direction itu artinya arah ya, arah. Jadi kalau kita mau tunjukkan arah kepada seseorang kayak begini, maka kita menggunakan kalimat imperatif. Ya. Oke, kalimat imperatif nah. Jadi ada command, ada request, ada direction, dan satu lagi ada yang berupa instruction atau instruksi,
yaitu yang berupa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seseorang agar bisa mencapai sesuatu yang diinginkan. Oke, sampai sini paham? Oke, jadi kalimat imperatif itu ada 4 jenis. Ya, ada yang berupa perintah, ada yang berupa permintaan, ada yang berupa pemberian arah jalan, dan ada juga yang berupa instruksi. Ya, baik, anak-anak sekalian sampai sini dipaham? Ada pertanyaan? Slow saja kita ini. Ada? Tidak ada. Sebaiknya sudah paham semua. Iya, Nak. Ustaz, jadi itu akhiran tanda seru atau titik tergantung kalimat. Betul. Nah, betul. Ya, kalau dia berupa tanda seru berarti dia komen, perintah, tak? Kalau dia berupa titik berarti dia request. Tak? Paham ya, Kina? Ini nah, kita lihat ada titik di sini, berarti dia kayak please, berarti request. Kalau dia tanda seru, yang yaitu berupa ini, komen, perintah. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke. Ya, baik. Nah, sekalian, dan mari kita lihat betul-betul anak-anakku, itu kalimat imperatif selalu didahului dengan kata kerja satu. Catat kita baik-baik. Kalimat imperatif selalu didahului oleh kata kerja satu. Yang kayak read, sleep, eat, drink, study, swim, take a bath, laugh, love, hate, begitu. Selalu kata kerja satu. Kita pernah belajar kata kerja satu atau belajar bahasa Inggris, ya. Jadi tidak boleh kayak pakai ada ing, tidak boleh. Harus kata kerja satu, ya. Paham ya? Dan dia mengawali kalimat kayak ini. Read this amazing book. Bacalah buku yang hebat ini, gitu. Cara mengartikannya. Paham Gina ya? Paham Gi? Ya. Oke, baik. Mari kita lihat selanjutnya contoh dari instruction. Contoh dari instruction anak-anakku sekalian yaitu contoh seperti ini. Siapa yang bisa artikan ini? How to properly wash your hands. Ada artinya itu, siapa yang tahu? Bagaimana cara mencuci tangan dengan baik, ya? Jadi karena ini musim corona katanya, ya, jadi kita bahas ini sedikit. Jadi lihat anak-anakku sekalian, apa artinya nomor 1 langkahnya? Ya, wash your hands. Air dan sabun. Oke, artinya dia menggunakan kata kerja satu, ya. Kemudian later well beyond your wish. Apa itu later? Later kayak gini. Paham ya? Gitu. Itu namanya later. Oke. Dia kata kerja satu. Kemudian wash. Apa itu wash? Ya, wash itu cuci atau bersihkan. Oke. Bersihkan semua bla bla. Kemudian lanjut rub. Apa itu rub? Apa itu rub? Rub itu menggosok-gosok. Gini. Ya. Ya. Kalau tadi itu yang begini-begini kayak diratakan. Kalau ini ya, ada yang biasa TikTok begini. Kemudian lanjut rinse. Apa artinya rinse? Bilas. Ya, bilas. Berarti itu nak yang kalian pernah lihat itu deterjen merek Rinso, itu berasal dari kata ini, rinse. Ya, rinse itu Rinso berasal dari kata rinse, ya, dari kata bahasa Inggris. Ya, paham Miki? Jadi Rinso itu memang untuk dipakai untuk mencuci, ya. Dia terinspirasi dari kata rinse, ya, membilas. Oke, begitu nak. Tapi kesimpulannya adalah semua menggunakan kata kerja satu di awal. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Siapa? Ya, Nadia dulu. Itu dia pakai titik atau tanda seru? Kalau di sini dia pakai titik. Kalau di sini ya instruksi. Dia sebenarnya ada titiknya di sini. Ya, ada di sini. Karena dia berupa instruksi, bukan kayak perintah, kayak komandan begitu. Kayak instruksi bagi orang-orang untuk diikuti, ya. Karena dia, ya. Apa dia? Yang pakai tanda seru itu perintah, Ji. Betul, perintah yang kayak apa
yang kayak tidak ditolak begitu, tidak ditolak ya, tidak ditolak oleh orang. Oke. Makasih, Mister. Saladin, bagaimana nak Saladin? Apa itu artinya letter, Pak? Letter. Letter, masa kita tidak tahu? Tadi sudah dikasih tahu. Ya, Aku tahu, Pak. Apa artinya, Pak? letter itu ya kalau kita for the whiteness gitu. Kayak apa nih bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya itu kalau dikasih begitu tangan. Nah, Saladin. kayak dipenuhi busa begitu ya. Kayak dipenuhi busa tangan tak. Kan cuci tangan kini, kita menggunakan sabun, kemudian kita kayak membusakan lagi. Apalagi itu bahasa Indonesianya guys. Kayak apa ya? Menyabuni. Pokoknya intinya itu dipenuhi busa tangan tak. Itu namanya leather ya. Oke. Sampai situ nak. Baik. Mari kita lihat lagi selanjutnya. Jadi ini namanya anak-anakku sekalian adalah berupa hand washing instruction. Perintah atau instruksi petunjuk mencuci tangan. Selanjutnya yang mungkin selalu kalian lihat, yaitu berupa ini. Apa ini? Tunjuk membuat minuman. Ya, cara membuat minuman. Atau membuat minuman apa ini? Matcha. Matcha itu adalah nama lain dari? Nama lain dari? Sama matcha, Bu. Green tea. Ya, green tea. Matcha itu nama lain dari green tea. Anak-anak sekalian. Pada disebut matcha, green tea ini terinspirasi oleh kebudayaan Cina yang selalu minum teh hijau, ya. Jadi orang Cina itu anak-anak sekalian selalu minum teh hijau. Teh hijaunya tidak pakai gula, dia itu menggunakan dedaunan yang alami, ya. Gitu. Seperti itu pula dengan orang Jepang disebut dengan ocha, ya, ocha. Pernah minum ocha? Ya, saya selalu minum ocha kalau pergi makan ramen di mana itu saya makan ramen biasa di MP. Saya makan ramen di Gokana ramen. Saya pesan ocha hangat. Enaknya minum. Itu, gitu dia. Jadi kemudian ini anak-anakku sekalian cara membuat matcha. Yang pertama heat. Apa itu heat? Heat water. Ya, panaskan air. Kemudian add. Tambahkan dua sendok ini. Sendok apa ini? Sendok apa nih? Sendok teh, 2 sendok teh, bukan sendok makan. Terlalu besar kalau sendok makan, nanti gulai. Kemudian selanjutnya pour. Apa itu pour? Tuangkan. Apa ini pour? Tuangkan 60 ml air. Airnya apa? Airnya itu. Kemudian whisk. Apa itu whisk? Siapa yang tahu whisk? Ada, Pak. Kocok apakah? Ya, kocok ya. Kocok ya, bagus. Kayak ada itu biasa orang buat kue, dikasih begitu ya, kocok begitu. Kemudian ya whisky. Whisky itu minuman haram ya. Kemudian selanjutnya add. Apa itu add? Tambahkan lebih banyak air ya. Kemudian whisk lagi ya. Kemudian pour into a mug. Apa itu mug? Cangkir. Tuang ke gelas yang ada pepegangnya itu gelas yang ada pepegangnya, mug itu mug biasa. Kalau cangkir yang pendek, kalau yang mug agak besar begini ya. Yang ada biasa bisa didesain di cangkirnya itu bisa ada gambar tak. Pernah buat mug begitu? Ada gambar tak di cangkir itu atau namanya yang sang pemilik. Begitu nah ya. Jadi itu yang disebut dengan cooking instruction. Jadi instruksi atau tata cara memasak atau membuat makanan atau minuman ya. Tapi intinya ya anak-anakku sekalian semua menggunakan per 1 ya. Oke, semua menggunakan per 1 anak sekalian. Mengawali kalimatnya. Dia mengawali kalimat selalu di awal ya. Eat, add,
pour, ya, whisk, add lagi, dan whisk lagi, dan pour lagi. Itu. Ini kayak artinya begini, panaskanlah gitu, tambahkanlah, tuangkanlah, kocoklah, gitu. Oke, anak-anak sekalian, itu artinya kalau kalimat imperatif yang berupa instruksi. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Tidak ada? Baik, kayaknya tidak ada pertanyaan, sudah paham semua. Mari kita lihat yang paling terkenal yang biasa kalian lakukan. Kita latihan dulu. Oke, kita latihan. Kalian akrab dengan ini? Ya, ada di pembungkus Indomie. Oke, di pembungkus Indomie. Kalian lihat ini. Ini adalah langkah apa ini? Langkah apa ini, Nak? Bahasa Indonesia dulu. Memasak mie. Ya, ini namanya buka pembungkus atau packing dari Indomie dan letakkan di mangkok gitu. Kemudian ini apa? Tuangkan Tuangkan panas. bumbunya dan masukkan air panas. Ya, oke. Kemudian apa ini? Tunggu beberapa menit. Oke, ini Jadi mie, makan mie. ya, Sajikan. apa enjoy itu begitu, enjoy the noodle gitu. Jadi ini kutanya Ki dulu, apakah ini mie goreng atau mie kaldu? Kaldu. Iya, apa? Mie kaldu ya. Oke, selanjutnya apa ini? Ya, Spaghetti. spaghetti ya. Buka pembungkus spaghetti dan Kasih masuk di air. masukkan di air mendidih. Kemudian setelah itu apa ini? Disaring. Ya, disaring. Nah, kemudian setelah itu Taruh di mangkok dan dikasih. dimasukkan ke dalam mangkok yang berisi bumbu. Begitu ya. Itu namanya semua langkah-langkah dalam memberikan langkah-langkah memasak Indomie. Oke, baik anak-anak sekalian. Kita akan menuju kepada tugas kalian yang akan dibuat untuk di pertemuan selanjutnya. Apakah perlu tugas? Tak perlu, Ji. Baik. Ya, ada tugasnya, Nak. Tugasnya itu menarik tugasnya ya. Kalian bisa bereksplorasi di rumah selama COVID-19. Tugasnya itu, Nak, seperti ini saja, gampang, Ji. Ya, making a procedural video, membuat video prosedur, yaitu seperti ini, Nak. Video tutorial Pak begitu. Ya, kayak Video tutorial begitu Pak, bukan? ya, video tutorial. Nah, video tutorial ya. Kayak misalnya cara membuat susu atau cara membuat Indomie, kayak memasak gitu. Begitu, paham Jiki? Ya mau video Pak. Ih, keren Ki, bagus kita lihat sudah Ki buat video langsung dimakan sendiri. Tidak estetik tidak pura Pak. Iya. Ya video Pak. Susah sekali ya Allah Pak, banyak sekali tugas Pak. Apa? Sama Pak. Ya, Ya bagus mau ini. video. Seru. Waktunya itu, Nak, 1 minggu. Ya Jadi Allah. jangan khawatir ya, jangan khawatir. 1 minggu Ji, dikumpul terakhir hari berapa? Hari Selasa, 22 September jam 23.59. Terakhir itu, Nak, ya. Pak. Ya, silakan anak sekalian. Apa tugas, Mister? Ini Nak, tugasnya nih. Membuat video tentang teks prosedur. Jadi coba carilah satu teks prosedur, cara membuat makanan atau minuman di internet atau sumber lain, dan sediakan semua bahan yang dibutuhkan. Bahasa Inggris, Ki, Mister. Iya, bahasa Inggris Kila. Bilang, hello guys, today I'm going to Pakai cook. bahasa Inggris. Ya, hello guys, I am Nadia. Today I'm going to cook. Gitu. Wajib makanan, Mister. Minuman boleh, Nak, minuman boleh. Ya, minuman boleh. Iya, Nak, siapa itu? Syakira. Bisa kayak kreatif fotonya. Boleh, Syafika, boleh, Cara Nak. bikin sih. Kayak cara membuat origami, cara membunuh orang, boleh. Ya, cara mem-PHP-kan orang gitu ya. Cara duduk, Mister. Jangan cara Mister. dulu. Ya, Dila, bagaimana Dila? Wajib pakai bahasa Inggris, Mister. Ya, bagusnya begitu. Masa bahasa Arab? Karena cocok masa Siapa bahasa tahu Arab. bisa
bisa bahasa Indonesia Mas itu. Bahasa Korea juga boleh. Bahasa Korea lah. Loh. Iya, bahasa Inggris nah ya. Iya. Dilatih speakingnya. Mister, Iya. Pak, Mister. kapan deadline-nya? Ini nak deadline-nya poin ke-7. Udah dilihat nih. Iya nak, siapa itu bertanya? Video juga apa? Iya di video nak kayak melakukan sesuatu dan sambil bicara gitu. Enggak, waktunya makan atau minum. Oh, waktu apa? Ini cara membuat makanan, bukan video mukbang. Harus makanan minuman, Mister. Boleh yang lain. Boleh kayak cara buat origami, cara menggunakan apa gitu. Iya, Saladin. Link pengumpulan videonya seperti yang link kemarin tuh Pak. Seperti yang Beda, link Nak. pengumpulan video yang kemarin tuh Pak. Beda nak, beda. Ini ada link baru. Oh, beda Pak. Iya, ini ada link baru. Nanti saya kirim ke chat, ruangan chat. Oke? Mister, Ada lagi pertanyaan? Iya. saya mau Pak, bertanya. nanti kalau bahasa Inggrisnya belibet bagaimana? Nggak apa-apa. Toh yang penting berbahasa Inggris. Toh. Toh? Iya, santai saja. Mister, tidak untuk disebar toh. Oh iya, untuk disebar. Ada hak, anu Bang Mister bilang Afifah ada hak siar. Hak siar nih. Iya. Mister, saya mau Ada bertanya. Iya, Vivi. Harus kelihatan muka tadi. Oh, enggak perlu. Biar kelihatan atau tidak kelihatan, boleh. Iya. Ya, bebas pokoknya. Apa? Nah, ada lagi pertanyaan. Pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Pak? Bisa dua-duanya. Bahasa Inggris lah di bahasa Inggris lah. Bisa mie sama teh, Pak. Apa itu? Bisa mau Cara buat mie sama teh. Bisa cara membuat mie, cara membuat teh. Oh iya Pak, oke. Gampang sekali. Bahasa Inggris gitu Pak. Bahasa Inggris, gampang aja. Oke Pak, siap. Ya. Buat bikin dulu teksnya yang berbahasa Indonesia. Kirim mana Pak? Link. Ada linknya, saya kirim dulu nak linknya. Oh iya Pak, ya siap. Ya, saya kirim di kolom chat, langsung lihat kolom chat. Pak. Ya, oke. Apakah kalian sudah melihatnya? Itu nak. Sudah, silakan di copy itu nak ya. Oke, aman dunia persilatan. Belum, Pak. Belum. Itu ada, saya copy. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Beres? Semua sudah cek kehadiran? Ya. Bisa tidak bicara? Bisa tidak apa? Tidak bicara. Berbicara lah, itulah yang mau didengar nak. Karena kita ngomong bahasa Inggris, ya. Oh iya Pak. Iya, oke Mister. Ya, yang belum cek kehadiran, cek lagi, saya kirimkan ulang. Ya, ini untuk link apa? Link kumpul tugas yang dibawa untuk. Semua lihat ya, nak ya, di kolom chat. Oke, aman sentosa. Aman sentosa. Baik, anak-anak sekalian, sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, semoga dapat memberikan ilmu tambahan bagi anak-anakku sekalian. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Mister. Terima kasih Mister, bye-bye. Bye-bye.